Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin, stambuk A24120038, Prodi S1 Pendidikan Fisika, dari kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kelompok 8, tugas awal percobaan 4 tentang sonometer. Baik, pada percobaan ini saya akan membahas tentang 1. Sonometer, 2. Perbedaan getaran dan gelombang, 3. Bunyi hukum Melt dan hukum Mersenne, 4. Fungsi alat dan bahan secara online dan secara offline. Pertama-tama saya akan membahas tentang sonometer. Sonometer adalah alat untuk menunjukkan hubungan antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai yang dipetik dan tegangan, panjang dan massa persatuan panjang dari dawai. Hubungan ini biasanya disebut hubungan Mersenne atau Marin-Mersenne tahun 1588 sampai 1648. Untuk amplitudo getaran kecil, frekuensi sebanding dengan 1. Akar kuadrat dari tegangan dawai, 2. Kebalikan dari akar kuadrat dari massa jenis, 3. Kebalikan dari panjang dawai. Perhatikan gambar di samping. Sonometer terdiri dari sebuah peti kosong terbuat dari kayu. A. Di atas peti terdapat sisir-sisir tetap. B. Untuk menyongkong senar. S. Dan sisir yang dapat digeser-geser. C. Serta beban tetap dengan penggantungnya. D. Untuk mengatur tegangan senar. Jika kawat digetarkan transversal, maka getaran itu dipantulkan pada kedua ujungnya sehingga terjadi gelombang diam dalam kawat. Pada kedua ujung, yakni pada sisir-sisir, terdapat simpul berbentuk getaran yang paling sederhana, ialah bentuk di mana tengah-tengah terdapat satu perut. Jadi bentuk suatu atau separuh gelombang diam. Dalam hal ini, senar menghasilkan nada dasar. E sama dengan perut, S sama dengan simpul, L sama dengan panjang senar. Jika senar dihubungkan dengan suatu pemberat yang diketahui masanya, maka tegangan F dapat dihitung, yaitu F sama dengan miligram. Dengan mengatur panjang kawat atau menggeser sisir-sisir D dan pemberat, maka kita dapat menyesuaikan sehingga bunyi yang dikeluarkan oleh garpu tala sama dengan bunyi yang ditimbulkan oleh senar tersebut bila digetarkan nada dasarnya. Ini berarti frekuensinya sama. Kedua, yaitu perbedaan getaran dan gelombang. Pertama-tama saya akan membahas tentang getaran. Getaran merupakan suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Perhatikan gambar di samping. Misalkan terdapat sebuah bandul yang tergantung. Bandul tersebut kemudian ditimpangkan ke titik A, lalu dilepaskan seperti pada gambar. Terlihat bahwa bandul tersebut berayun secara bolak-balik melewati titik setimbang B. Bandul bergerak teratur sehingga melemah dan berhenti. Ketika bandul menempuh titik A, B, C, D, A, maka gerakan bandul disebut suatu getaran. Ketika bandul menempuh titik A, B, C, maka gerakan bandul disebut setengah getaran. Yang kedua, gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Berbeda dengan getaran, yang getarannya berpusat pada titik setimbang. Gelombang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan seorang anak mengikat ujung seutas tali pada sebuah ranting.
pada sebuah ranting pohon. Kemudian anak tersebut menggetarkan ujung tali lainnya ke atas dan ke bawah secara teratur. Terlihat bahwa lama-kelamaan getaran tersebut merambat sepanjang tali hingga mencapai ujung tali yang terikat dan membentuk gelombang. Dari ilustrasi tersebut, kita memperoleh definisi bahwa rambatan dari suatu getaran disebut dengan gelombang. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Seperti contoh di samping, terlihat bahwa gelombang yang terbentuk pada tali adalah gelombang transversal, di mana arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Terdapat beberapa contoh gelombang transversal, yaitu gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Misalkan sebuah pegas yang salah satu ujungnya terikat secara horizontal, berada dalam keadaan setimbang. Kemudian, pegas tersebut ditarik dan dilepaskan sehingga terjadi getaran dan gelombang pada pegas tersebut. Terlihat bahwa gelombang yang terbentuk pada pegas adalah gelombang longitudinal, di mana arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Ketiga, bunyi hukum Meld dan hukum Mersenne. Pertama-tama saya akan membahas tentang hukum Meld. Hukum Meld tentang bunyi menyatakan bahwa cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali yang dilambangkan dengan F dan berbanding tegak dengan akar massa persatuan panjang massa dawai yang dilambangkan dengan nu. Hukum Meld ditemukan setelah percobaan yang dilakukan oleh Franz Meld, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1859. Meld menemukan bahwa cepat rambat gelombang pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai, atau bila dinyatakan dalam rumus V sama dengan K akar F per nu, di mana V sama dengan cepat rambat gelombang pada dawai dalam satuan meter per sekon. K sama dengan konstanta perbandingan. F sama dengan gaya yang bekerja pada dawai dalam satuan N. Nu sama dengan massa persatuan panjang dawai dalam satuan kilogram per meter. Hukum Mersenne. 1. Semakin panjang jarak tumpuan senar, frekuensi senar makin rendah. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding terbalik dengan panjang tumpuan senar. 2. Semakin besar luas panjang senar, frekuensi semakin rendah, sehingga frekuensi senar berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Ketiga, makin besar tegangan senar, frekuensi senar semakin besar. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding lurus dengan akar tegangan senar. Yang keempat, semakin besar massa jenis senar, frekuensi senar semakin kecil. Dengan demikian, frekuensi senar berbanding terbalik dengan akar massa jenis. Yang keempat, fungsi alat dan bahan secara online dan secara offline. Baik, pertama-tama saya akan membahas tentang fungsi alat dan bahan secara online. 1. Laptop. Laptop digunakan untuk melihat file praktikum. Yang kedua, aplikasi VPL. Aplikasi VPL digunakan untuk melihat cara kerja praktikum. Yang ketiga, pulpen. Pulpen digunakan untuk menulis data atau hasil praktikum. Yang keempat, buku. Buku digunakan untuk menyimpan hasil dari data praktikum. 2. Fungsi alat dan bahan secara offline.
1. Tonometer. Tonometer dengan satu senar berfungsi untuk menentukan frekuensi. 2. Dua buah garpu tala yang berfungsi untuk membuat getaran dan frekuensi tertentu. 3. Penggantung beban dan beban untuk menambah tegangan pada senar. 4. Tahanan geser digunakan untuk menandai L sebagai panjang senar. Sekian pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.